Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Mutiara Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi legenda. Legenda merupakan cerita prosa yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Jadi masyarakat di sini sangat percaya yang namanya legenda karena menurut mereka legenda itu benar-benar terjadi di dunia yang kita tinggalin sekarang. Ada pula jenis-jenis legenda menurut Jan Harold Brunvan. Brunvan menggolongkan legenda menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, legenda keagamaan. Legenda ini merupakan legenda orang-orang suci Nasrani, orang soleh, para wali penyebar agama Islam. Misalnya, cerita-cerita mengenai Wali Songo atau legenda penyebaran agama Islam. Selain itu terdapat pula peninggalan mereka yang berupa makam. Lalu yang kedua, legenda alam goib. Legenda ini biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan pernah dialami seseorang. Legenda alam gaib ini berhubungan dengan kenyataan di luar dunia nyata namun ada di sekitar kita. Misalnya tentang keberadaan makhluk gaib, hantu, setan, ataupun tempat-tempat yang sekiranya memiliki keanehan tersendiri. Misalnya, desa yang dapat menghilang atau kota gaib yang dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Lalu yang ketiga, legenda perseorangan. Legenda ini bercerita mengenai tokoh-tokoh tertentu yang dianggap oleh empunya cerita atau yang mempunyai cerita benar-benar terjadi. Legenda ini termasuk pada kelompok yang kedua, yaitu legenda pahlawan pembangunan masyarakat atau budaya. Jadi, legenda perseorangan ini berfokuskan pada cerita individu. Individu itu menjadi pahlawan dalam pembangunan masyarakat atau budaya di sekitaran dia, sekitaran setempat dia, gitu. Lalu yang keempat, legenda setempat. Legenda setempat ini bercerita tentang hubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi, yakni bentuk permukaan suatu daerah, apakah berbukit-bukit, berjurang, atau sebagainya. Adapun ciri-ciri legenda menurut Yus Rusyana. Yang pertama, legenda merupakan cerita tradisional karena cerita tersebut sudah dimiliki masyarakat sejak dulu. Lalu yang kedua, ceritanya bisa dihubungkan dengan peristiwa dan benda yang berasal dari masa lalu, seperti peristiwa penyebaran Islam, atau benda-benda peninggalan seperti masjid, kuburan. Lalu yang ketiga, para pelaku dalam legenda dibayangkan sebagai pelaku yang betul-betul pernah hidup pada masyarakat lalu. Jadi masyarakat percaya para pelaku ini benar-benar hidup dalam waktu lampau. Lalu yang keempat, hubungan tiap peristiwa dalam legenda menunjukkan hubungan yang logis. Nah, seperti Tangkuban Perahu, itu legendanya ada dan tempat secara logisnya pun tuh ada. Kemudian yang kelima, latar cerita terdiri dari latar tempat dan waktu. Latar tempat biasanya ada yang disebutkan secara jelas, seperti legenda Pesut Mahakam. Itu kan benar-benar disebutkan tempat yang jelas, seperti Mahakam. Mahakam itu berada di Borneo. Lalu yang terakhir, keenam, pelaku dan perbuatan yang dibayangkan benar-benar terjadi menjadi legenda seolah-olah terjadi dalam ruang dan waktu yang sesungguhnya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.